Saudara, silakan duduk kembali. Shalom saudara sekalian. Sudah semangat lagi setelah berpuasa sudah 2 hari. Saya percaya setiap kita boleh diberkati melalui waktu-waktu kita berpuasa bersama dengan Tuhan ketika kita melewati rutinitas yang mungkin tidak banyak berbeda, tetapi cara kita menjalani yang berbeda. Termasuk ketika malam hari biasanya kita mungkin punya rutinitas yang berbeda, mungkin kita saat ini biasanya udah di kasur, biasanya udah rebahan atau kita sedang melakukan hal lain. Saat ini kita berada di rumah Tuhan dan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa meminta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah segala keberadaan kami, bukan hanya diri kami, tapi pikiran kami, kehendak kami tertuju kepadamu ketika kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus yang boleh meneduhkan kami dan menerangi hati kami, sehingga kehendak kami boleh diarahkan untuk melakukan firman-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, hari ini tema kita adalah menyangkal diri, jalan murid Kristus. Kurang enak ya temanya saudara ya, bukan hal yang mudah, tapi ini hal yang kita pelajari karena Yesus Kristus pun menyangkal dirinya. Saudara, kita akan belajar dari Lukas pasal 9, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Tapi nanti yang kita bacakan hanya 22 sampai 26 saja. Saudara, kalau baca di Alkitab saudara, khususnya yang fisik, akan melihat pemotongannya yang dilakukan oleh LAI tidak sama dengan apa yang diberikan kepada kita untuk kita boleh renungkan sama-sama. Saudara, kalau lihat perikopnya itu putus di ayat 22, lalu ayat 23 itu udah perikop baru saudara ya. Nah tapi makanya saya kali ini tampilkan ayatnya ya saudara, supaya kita boleh lihat secara keseluruhan bagian ini tanpa terputus. Mungkin di Alkitab digital juga ya ada, saudara bisa lihat ya, oh keputus nih perikopnya. Nah dengan begini semoga bisa lihat ini sebagai satu narasi yang bersambung saudara ya. Baik, saya akan bacakan bagi kita semua. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Saudara-saudara, jadi tema kita menyangkal diri. Kemarin kita sudah bahas mengenai dampak dari dosa yang begitu mengerikan dan kita tahu betapa sulitnya saudara melawan dosa, melawan kecenderungan kita, kedagingan kita yang cenderungnya berbuat dosa. Nah saudara, ini contoh yang mungkin tadi barusan saya alami gitu, tadi saya les drum ya tadi siang gitu ya. Saudara, ini agak teknis saudara, tapi ya biarin deh ya. Jadi biasa ketukan pertama tuh kalau pakai kaki saudara ya, duk gitu ya ketukan pertama. Nah tadi diajarin gitu ya, metode baru, pola baru, ketukan pertamanya pakai tangan gitu, tak gitu ya. Wah saudara, saya tadi les kan hampir 45 menit ya saudara, 15 menit hanya untuk ganti itu ya, biasanya duk diganti jadi tak. Gitu doang saudara ya, apa susahnya sih ayunin tangan gini aja gitu ya, diketukan tak gitu ya. Gak bisa saudara, ngubah kebiasaan gitu ya, susahnya luar biasa. Apalagi mengubah kedagingan kita. Nah saudara, kita diajarkan untuk menyangkal diri saat ini dan ayat-ayat ini di depan ini mengajarkan kita bagaimana cara kita menyangkal diri. Dan ayat yang diberikan kepada kita dari ayat 22. Menarik sekali saudara, karena memang kita temanya hari ini jalan murid Kristus. Nah saudara, jalan yang dilewati oleh Kristus, Yesus sendiri berkata di ayat 22 saudara-saudara ya, ada jalan yang terbalik saudara-saudara. Jalannya terbalik. Saudara, kalau jalan manusia itu pengennya karir tuh menanjak dan seterusnya. Jalan yang Yesus jalani itu terbalik saudara. Anak manusia harus apa? Menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh.
Saudara, ini model hidup apa? Ada yang mau hidupnya begini? Saudara, ini model hidup Yesus gitu ya. Anak manusia nanti menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Ya happy ending sih, dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi kita tahu kata-kata dibangkitkan pada hari ketiga itu nggak ada artinya buat murid-murid. Karena waktu Yesus ditangkap pun mereka udah lari, boro-boro gitu ya. Dibunuh, mereka kurung diri. Jadi sebenarnya saudara, ya itu ngaruh-ngaruh enggak lah ya pada saat ini ketika Yesus berkata seperti itu. Nah saudara, ini jalan yang terbalik saudara. Jalan yang terbalik, jalan yang berbeda dengan dunia ini. Jadi jalan Yesus itu seperti ini, menderita, ditolak, mati. Ini jalan murid Kristus saudara, dan kita dipanggil untuk jalan seperti ini saudara-saudara. Jalan yang memang tidak enak meskipun dibangkitkan dan kita pun nantinya akan dibangkitkan. Saudara, ini bertolak belakang. Mesias tapi menderita. Menyelamatkan tapi kok kehilangan nyawa gitu ya. Kenapa menyelamatkan tapi meregang nyawa? Saudara-saudara, saya ajak kita bayangkan ada seorang pemimpin yang berkata, mau ikut saya? Ayo gitu ya. Kamu gak akan sukses. Kamu akan ditolak, kamu akan menderita. Saya pun nanti bakal dibunuh itu sama musuh-musuh begitu ya. Endingnya begitu. Waduh gitu ya. Tapi tenang, nanti saya bakal bangkit, menang, nanti saya jemput kamu lagi begitu. Saudara, ini bukan hal yang kelihatannya masuk akal, tetapi nyata saudara ya, dan Kristus sudah menunjukkan kemenangannya. Tapi ini jalan yang kita jalani di dalam dunia saudara-saudara. Jadi saudara, salib itu dibunuhnya pakai cara salib lagi ya. Kita kalau salib sekarang nih kita pajang di mana-mana saudara ya. Ada di sini gitu, kita dekor, banyak lagi ya. Udah ada 3, tambah lagi, macam-macam. Ada lagi di atas, mana lagi? Ini ada salib di sini, di mana-mana kita punya salib. Saudara, pada zaman itu salib itu ya hina sekali begitu, lambang kehinaan. Dan itu jalan yang Yesus ambil saudara-saudara. Jalannya bukan jalan dunia. Itu yang pertama saudara, jalan yang terbalik. Yang kedua, menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri itu gampangnya saudara ya, menyangkal diri itu tahta yang dilengserkan saudara. Maksudnya gimana? Jadi saudara gini ya, menyangkal diri itu bukan membenci diri. Jadi Yesus kasih syarat, setiap orang yang mau mengikut aku, jadi murid Kristus, ia harus menyangkal dirinya, itu syarat pertama ya. Saudara, menyangkal diri itu bukan membenci diri. Saudara, kita puasa, itu bukan artinya kita menyangkal diri itu membenci diri gitu. Oh ya, saya ini sedang merusak lambung saya gitu ya. Rusak-rusakin biar luka, biar GERD, biar muntah-muntah, muntah darah, mati sekalian gitu ya. Lalu nyusul Yesus gitu ya, mati aja nggak apa-apa. Saudara, bukan saudara, kita bukan lagi membenci diri, apalagi merusak diri dan seterusnya. Tetapi saudara, itu artinya kita turun dari tahta dan melepaskan kendali saudara. Itu bedanya. Saudara, ada satu pepatah, ya papa saya pernah ngomong dulu ya, pepatah dalam bahasa Mandarin, semoga nadanya nggak salah saudara ya. Ishan Purong Erhu, dalam satu gunung nggak bisa ada 2 singa, nggak bisa ada 2 harimau dalam satu gunung. Jadi dalam satu gunung nggak bisa gitu ya, cuma bisa ada 1 gitu. King of the jungle itu cuma 1, raja hutan itu cuma ada 1 saudara. Saudara, termasuk juga dengan hati kita saudara, tahtanya itu cuma ada 1. Antara kita atau ya orang lain atau Tuhan gitu ya. Kalau kita masih mau di tahta hati kita situ, ya sudah pasti Tuhan tidak di sana gitu ya. Tuhan kita jadikan alat jadinya ujung-ujung dan seterusnya saudara. Saudara, menyangkal diri jadinya kita punya kesempatan untuk duduk di kursi itu, kita punya kesempatan untuk duduk di sana tapi kita tidak ambil kesempatan itu dan kita berikan kepada Tuhan yang sebenarnya memang yang punya gitu ya, tapi Tuhan tidak ambil secara paksa, tapi kita berikan kepadanya. Saudara, tapi permasalahan terbesarnya begini saudara, kita ini bukan orang Kristen yang jahat-jahat banget kan ya, kita bukan orang Kristen yang tidak pernah berkata, Tuhan saya mau dong pegang kendali gitu. Kita jarang ya bilang begitu. Atau kita kayaknya kalau berdoa kita lumayan sering lah ya bilang Tuhan pimpin dong gitu ya. Kita bukannya kurang sering bilang Tuhan pimpin saya, Tuhan tolong pimpin. Tetapi saudara, kita bilang itu Tuhan pimpin dong sambil kita duduk di kursi itu gitu ya. Tetap gitu ya, saya yang pengen duduk di tahtanya gitu. Saya nggak siap menyangkal diri. Saudara-saudara, Yesus Kristus, ini saya pakai tanda kutip saudara ya, supaya nggak disalahartikan. Yesus sendiri itu melengserkan dirinya sendiri loh ya, dari tahta surgawi
untuk menjadi hamba yang menderita. Itu Yesus kita, saudara. Jalan yang terbalik gitu ya, dia tahta itu ya, dia bisa lakukan apa saja dari surga semaunya dia dengan kehendaknya bersama dengan Allah Tritunggal, tapi dia lepaskan itu semua, dia jadi manusia. Bahkan mati menderita, tadi ya dibunuh, dihina sama orang-orang yang menyembah dia ceritanya gitu ya, imam-imam kepala, ahli Taurat, katanya baca Alkitab, baca Taurat segala macam, tapi ujung-ujungnya menghina dia. Saudara tuh sakitnya di mana? Di sini, saudara, sakit luar biasa pasti itu ya. Bayangkan saudara. Saudara, itu yang kedua saudara, tahta yang dilengsarkan. Yang ketiga, saudara bukan hanya menyangkal diri saudara, jalan murid Kristus. Tadi kita lihat formulanya nih ya. Jadi katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, yang jalan murid Kristusnya apa? Yang pertama ia harus menyangkal dirinya. Jadi menyangkal diri itu awal saudara ya. Nah yang berikutnya, memikul salibnya setiap hari. Saudara, jadi pelan-pelan kita pelajari ayat ini ya, yang kita mungkin udah hafal kali saudara ya. Jadi tujuan kita mengikut Yesus, yaitu udah pasti gitu. Tujuan kita mengikut Yesus. Dan syaratnya menyangkal diri, harus. Menyangkal diri, tadi kita udah bahas ya, jadi tema kita. Tetapi bukan hanya itu, ada koma tuh saudara ya. Memikul salibnya setiap hari, baru ada lagi diikut. Dan mengikut aku. Jadi diulang yang mengikut akunya itu ya, jadi kayak gini saudara ya. Nah jadi hijau tuh saya kasih hijau, mengikut akunya 2 kali itu ya. Siapa yang mengikut aku? Ada syaratnya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru ikut aku. Jadi tanpa 2 itu tidak mungkin ikut Kristus. Tanpa menyangkal diri, tanpa memikul salib, tidak bisa ikut Kristus. Saudara, mengerikan sekali ya, tidak mudah memang menjadi murid Kristus. Tidak mudah menjadi hamba Kristus, saudara-saudara. Dan memang itu panggilan kita, saudara-saudara. Dan di sini memikul salibnya setiap hari, saudara. Jadi ini bukan momen gitu ya. Nah, lagi Jumat Agung kita pikul salib gitu ya. Begitu udah Paskah lempar salibnya jauh-jauh gitu ya. Udah selesai, tetelestai, bye-bye gitu ya. Saudara, bukan seperti itu, tapi ini setiap hari, saudara, daily. Jadi bukan momen tapi ritme, saudara. Nah saudara, pertanyaannya, salib itu apa? Gitu ya, kita suka bayangin salib itu apa? Apakah kita harus pikul beban berat begitu? Saudara, gampangnya gini ya, Yesus itu pikul salib lambang dia memikul dosa kita. Nah saudara, kemarin kita bahas tentang dosa. Seorang teolog namanya John Owen, dia teolog Puritan dari Inggris, dia bilang begini, dia tulis buku namanya Mortifying Sins atau mematikan dosa. Kutipan yang paling terkenal dia bilang gini, engkau harus mematikan dosa atau dosa itu akan mematikan engkau. Nah saudara, jadi kita ketika pikul salib itu artinya apa? Itu artinya kita justru mematikan itu, kita matikan dosa itu. Jadi ketika kita pikul salib itu kita matikan dosa itu. Kematian terhadap ego kita, dosa kita, kenyamanan kita yang bersifat egosentris dan seterusnya secara berulang. Saudara jangan pikir 1 kali kita matiin gitu, ini sekarang kita bisa begitu ya menjelang minggu-minggu sengsara. Nanti saudara bisa muncul lagi tuh ya saudara, dan efek dosa itu mengerikan lah ya. Saya rasa kita tahu lah dampak dosa dan efeknya itu bagi kita yang sangat mengerikan. Saudara, mungkin satu saat ketika kita disakiti kita bisa mengampuni, tapi suatu saat ketika itu muncul lagi gitu perasaannya, kita bisa lagi betapa kagetnya diri kita, ternyata diri kita jahat juga ya. Bisa kita ingat-ingat dan kayaknya nyesel ngampunin orang gitu ya. Bisa ya saudara ya. Oleh sebab itu pikul salib setiap hari itu sangat penting. Nah saudara-saudara, banyak orang yang mau ikut Yesus, tapi mungkin selama tidak harus mematikan atau menyengsarakan dirinya. Boleh ikut Yesus, tapi jangan pikul salib dong, ikut aja gitu kan. Kenapa harus pikul salib? Ikut aja dong, kenapa sih gitu ya. Tapi Yesus bilang gak bisa, harus menyangkal diri dulu, pikul salib, baru ikut. Gak bisa langsung mau ikut aja gitu, gak bisa. Itu adalah syarat dari Tuhan Yesus sendiri yang dia sendiri katakan. Saudara, salib itu bukan sesuatu yang kita kagumi, tapi sesuatu yang kita jalani dan kita pikul. Bukan pajangan di dinding, bahkan kita tempel di badan kita, mungkin ada yang punya tato jangan-jangan gitu, wah ini gue Kristen banget nih sampai mati gitu ya, menempel di tubuh. Tapi apakah kita pikul salib itu? Jadi beban di hati kita, di pikiran kita. Saudara, dan memang panggilan kita adalah ya mati.
panggilan kita mati. Seorang penulis buku The Cost of Discipleship, Dietrich Bonhoeffer, dia hidup di zaman Nazi juga waktu itu. Dia menulis dan dia katakan gini, ketika Kristus panggil orang, dia itu menargetkan orang itu untuk datang dan mati. Wow. When Christ calls a man, he bids him come and die. Saudara, itu panggilan yang diberikan oleh Kristus bagi kita. Pikul salib dan mati. Nah, oleh sebab itu kita akan masuk ke poin keempat yang jadi lanjutannya, saudara. Menyangkal diri itu apa? Melepas tipuan genggaman. Saudara, apa maksudnya? Saudara, kita lihat di ayat 24 dan 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Saudara, ini ada paradoks, saudara, di sini ya. Siapa mau menyelamatkan, dia malah hilang. Yang kehilangan nyawa, malah dapat. Jadi yang genggam akan hilang, tapi yang melepaskan malah mendapatkan. Saudara, ini sangat-sangat paradoks, saudara. Tetapi inilah inti Injil, saudara-saudara. Saudara, ilustrasi sederhana, saudara ya. Kita kalau pegang barang gitu, kita genggam, kita memang sih kita pegang ini ya gitu. Tapi apakah ini kita pasti tidak bisa kehilangan? Pasti ada masanya ya, entah kita lengah, entah kita juga lelah, entah ada orang lain yang jahat berusaha ambil dan seterusnya, saudara ya. Dan kita tidak sekuat itu genggaman kita. Nah, saudara, di sisi lain, kalau kita sedang menggenggam sesuatu dan saya ingin memberikan sesuatu kepada saudara, bisakah saudara menerimanya? Susah, saudara ya, gimana menerimanya? Itu taruh aja gitu ya, taruh jatuh begitu ya. Tidak semudah itu, saudara. Dan bagaimana cara menerimanya? Ya kita harus berani lepas dulu, saudara, apa yang ada di tangan kita, nah baru bisa diberikan. Saudara, ini paradoks, saudara. Dan memang ada istilah begini, saudara, let go and let God. Let go and let God. Saudara, mungkin kita genggam hidup kita, genggam apa yang kita rasa kita punya, dan kita sulit sekali untuk sangkal diri. Tapi panggilan kita adalah kita buka tangan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Dia akan berikan kita kepada hidup yang kekal. Saudara, saya tahu enak sekali rasanya genggam. Kita pegang kontrol atas kehidupan kita rasanya kita tidak bisa kehilangan. Tapi di sisi lain kita itu tidak bisa menerima. Dan juga kita seolah-olah kita tidak membuat Allah tidak bisa kontrol hidup kita. Kita tutup pintu kencang-kencang terhadap Allah. Sambil kita duduk di tadi ya tahta itu bilang, Tuhan tolong gitu ya. Dia Tuhan apa? Atau babu gitu ya. Saudara, Hudson Taylor, dia mengatakan begini, Christ is either Lord of all or He is not Lord at all. Kristus adalah Tuhan atas segalanya atau Dia bukan Tuhan sama sekali. Cuma dua pilihan, gak bisa, oh Dia Tuhan atas ini. Gak bisa. Antara Dia Tuhan atas segala sesuatu, kita lepas semuanya Tuhan. Atau kita genggam sedikit aja, udah berarti Dia bukan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, bahkan dikatakan sebenarnya ayat 25, apa sih gunanya kita genggam itu, ujung-ujungnya juga bakal kehilangan. Apa gunanya kalau kita bahkan bisa genggam satu dunia, ujung-ujungnya mati. Hilang juga semua. Puff. Semuanya akan hilang, saudara-saudara. Yang kelima, saudara. Menyangkal diri, mendapat malu atau mulia. Saudara, ini ada paradoks lagi, saudara, sebenarnya sesuatu yang agak ya, kita perlu belajar sama-sama, saudara. Jadi ini di ayat 26, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Nah, saudara, siapa yang pernah malu, saudara, karena jadi orang Kristen? Siapa yang pernah malu karena kita percaya sama Tuhan Yesus gitu ya?
Saudara, saya pernah sih ya, kalau diingat-ingat gitu, pernah nggak ya? Pernah sih dibully ya, tapi saya nggak ingat sih, saya rasanya malu apa enggak, agak-agak tipis, lebih kemarah sih rasanya ya. Saya sering ngomong sih di remaja gitu ya, ini sekarang kita kan karena nanti tema kenaikan Tuhan Yesus, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, saya pikir kita bahas pengakuan lima rasuli deh gitu ya. Berkaca dari pengalaman saya juga dulu ya, sering ditanya-tanya gitu ya, itu Tuhan lu itu dibugilin ya gitu ya, ditelanjangin ya, apa pakai celana dalam gitu ya. Sudah pernah ditanyain begitu ya, saya rasanya ini nanya beneran atau mau ngajak ribut gitu ya. Allah lu 3 apa 1 sih gitu ya, kayak kopi aja sasetan, Allah lu disaset ya gitu ya. Wah saudara, gak tahu malu apa marah tuh ya, mirip-mirip lah saudara ya kayak gitu-gitu lah saudara ya. Saudara, tapi di sini dikatakan, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku loh ya, bukan hanya karena diri Yesus tapi karena firman, anak manusia juga akan malu. Saudara, bukan artinya Allah kita itu jadi pemalu gitu ya, bukan saudara. Tapi Allah kita pun juga tidak akan mengakui. Mungkin kemarin juga kalau kita hujat Roh Kudus, ya sudah gitu ya. Lu, gua, gitu, udah selesai begitu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saudara, jadi Yesus nanti pasti akan datang jemput kita dalam kemuliaan. Bukan lagi dalam bentuk bayi hina, bukan lagi disalib, mati dengan cara yang hina seperti yang tadi di ayat 22 saudara ya, ayat 22 anak manusia itu akan dihina lah, dibunuh, ditolak dan seterusnya. Enggak. Di ayat 26 ini dikatakan, kamu mau tolak terserah, mau malu terserah, tetap Yesus akan datang dengan cara yang mulia. Dia akan datang dengan kemuliaannya dalam kemuliaan Bapa. Kemuliaannya Yahweh, bukan kemuliaan siapa-siapa. Kemuliaan tertinggi bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Dia diakui, terserah kamu mau nolak, terserah kamu mau malu. Itu ada malaikat-malaikat juga mengakui. Dan dia akan tetap datang dalam kemuliaan. Saudara-saudara, jadinya bagaimana saudara? Kalau kita misalnya dalam kelemahan saudara ya. Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya sepotong-sepotong saudara, makanya bagian lain saudara ya, ini ucapan bahagia di Matius 5 ayat 11 sampai 12 berkata begini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Saudara, mungkin kita akan dihina, dicela, ya sudah biasa saudara. Tuhan kita aja dihina, dicela ya enggak gitu ya, dihina, dicela prajurit, pejabat-pejabat, bahkan ahli-ahli yang ceritanya pelajarin tentang Mesias pun menghina-hina dia. Ya sudah, memang begitu. Itulah menyangkal diri saudara. Itulah salib yang kita pikul saudara. Tapi dikatakan berbahagialah kamu. Dan nanti kita akan datang dijemput dalam kemuliaan jika kita tidak malu. Saudara, kita kalau malu ya kita akan ditolak. Tapi kalau kita setia, kita akan mendapat kemuliaan. Saudara-saudara, jadi menyangkal diri itu bukan kehilangan identitas. Bukannya, saya bukan jadi diri saya lagi. Bukan saudara, tapi menyerahkan otoritas. Ya saya tetap saya, tetapi Kristus di dalam aku. Gitu ya. Itu perbedaannya saudara. Menyangkal diri itu bukan jadi pembatas gitu. Wah, saya tidak bisa mencapai potensi kalau begitu. Bukan. Tapi justru membuka jalan kita sebagai sang murid Kristus kepada sang Trinitas saudara. Karena kalau kita tidak menyangkal diri dan memikul salib, kita tidak bisa ikut Yesus, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, saudara-saudara. Saudara, jadi panggilan kita hari ini adalah menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus dengan berbagai macam cara, saudara. Ada jalan yang terbalik, saudara-saudara. Kita dipanggil juga untuk turun dari tahta. Cuma ada satu, saudara ya. Kalau kita masih mau jadi Tuhan, artinya Tuhan ya bukan Tuhan lagi, Allah bukan Tuhan kita yang jadi Tuhannya. Dan kita diajak juga untuk memikul salib, mematikan dosa itu setiap hari dan juga melepas genggaman itu sampai kita nanti yang mendapat kemuliaan. Meskipun kita dipermalukan, tapi jangan sampai kita merasa malu karenanya. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk boleh terus mengikut Yesus dan terus berjalan di dalam panggilannya. Saudara, saya mau mengajak kita menutup dengan menyanyikan sebuah pujian, mengikut Yesus. Saudara, kiranya pujian ini boleh menguatkan kita, saudara-saudara, di tengah pergumulan kita, menjalani hari-hari kita boleh tetap mengikut Yesus.
melepaskan semua hak kita untuk mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari bawa hati kita. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba-Mu ya Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari masing-masing dari kita ambil waktu berdoa menghadap Tuhan. Apa bagian diri kita yang sangat sulit membuat kita untuk menyangkal diri, untuk memikul salib dalam menjalani jalan murid Kristus itu. Mari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami suka ikut Engkau Tuhan. Kami sangat suka ikut Yesus. Tapi kami sangat sulit untuk melepas hak kami. Karena begitu banyak hal lain yang mungkin kami lebih suka. Kami cinta Yesus, tapi mungkin lebih mudah bagi kami untuk cinta diri kami sendiri.
Kami mengakui Engkau sebagai Tuhan, tapi mungkin sulit bagi kami untuk menyerahkan kursi tahta itu kepadamu. Ya Tuhan, kiranya hari ini kami boleh belajar sekali lagi untuk boleh menyerahkan kursi tahta hati kami. Kami belajar boleh melepas genggaman itu. Kami melepas hak kami. Kami boleh belajar untuk lagi memikul salib-Mu setiap hari, bukan hanya dalam waktu-waktu ini. Bukan karena kuat kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh terus menuntun kami, memimpin kami, menolong kami di tengah kelemahan kami. Agar kiranya anugerah-Mu yang hidup di dalam kami. Bukan diri kami, tapi Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Atas kesempatan kami boleh kembali berjalan di jalan murid Kristus itu. Dan kiranya kami boleh terus berjalan di jalan itu dan kami tidak tersesat. Karena kami dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam kehidupan mereka, kami bersyukur ya Tuhan untuk 2 hari kami boleh sama-sama melewati waktu doa dan puasa. Dan kiranya Engkau boleh terus memberkati juga ketika kami akan kembali, kami akan beristirahat dan besok kami akan memulai rutinitas kami. Kami bekerja, kami berkuliah, kami akan melakukan kegiatan-kegiatan yang Kau percayakan kepada kami. Dan kiranya Engkau Allah yang boleh memampukan kami untuk terus menjadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan boleh mengambil waktu teduh. Ibadah doa kita selesai. Tuhan memberkati.